Language serves as a cornerstone of human interaction, serving not only as a medium of communication, but also as a repository of history, identity, which is intricately linked to cultural heritage. Each language embodies unique worldviews, traditional knowledge, and practices that are integral to the identity of its speakers. When a language disappears, a substantial part of human culture and collective memory is lost. This loss not only affects the speaker's identity but also erodes the rich tapestry of human experience. The decline of a language can lead directly to the erosion of cultural practices and social structures. Factors contributing to language decline include globalization, urbanization, and the dominance of major world languages, often leading to linguistic homogenization. Minority languages are pressured to conform to the more widely spoken languages in their group regions, which often leads to decrease in number of speakers. The preservation of language and literature is critical in maintaining the rich tapestry of human culture and identity in a rapidly globalizing world where linguistic diversity is increasingly under threat. This paper aims at understanding and analyzing the interplay between language, literature, and cultural heritage, emphasizing their roles in shaping community narratives and collective memory and importance of preserving language within the framework of society and culture, examining the implications of language loss, the role of language in shaping cultural identity, and initiatives undertaken to safeguard endangered languages. As globalization and technological advancements threaten linguistic diversity, the safeguarding of indigenous languages and literary traditions becomes increasingly crucial. Preservasi bahasa Indonesia, preservasi bahasa adalah pelestarian bahasa yang terancam punah atau mati. Dengan kematian bahasa, studi dalam linguistik sastra antropologi, prasejarah dan psikologi kehilangan keragaman. Karena sejarah diingat dengan bantuan pelestarian bersejarah, preservasi bahasa mempertahankan bahasa yang pada ambang pintu kepunahan atau mati untuk studi masa depan di bidang tersebut. Bahasa adalah bahagian penting dari masyarakat manapun, karena ketika bahasa punah, generasi mendatang kehilangan bahagian penting dari budaya dan sastra yang diperlukan untuk memahaminya secara sepenuhnya. Hal ini menjadikan bahasa sebagai aspek yang rentan dari warisan budaya dan menjadi sangat penting untuk melestarikannya. Menurut UNESCO, dari fakta-fakta yang dipublikasikan, diperkirakan ada 7.000 bahasa yang digunakan saat ini di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 3.000 bahasa dituturkan oleh kurang dari 10.000 orang masing-masing. Ada yang memperkirakan sebanyak 417 bahasa di ambang kepunahan. Perlindungan bahasa adalah perlindungan warisan budaya. Menurut Karl van Habsburg, saat ini rata-rata kita kehilangan satu bahasa di dunia setiap 2 minggu hingga 6 minggu. 4% populasi berbicara dalam 96% bahasa dan 96% populasi berbicara dalam 4% bahasa. Ke-4% ini dituturkan oleh kelompok bahasa yang agak besar dan karenanya tidak terancam. Namun, 96% bahasa yang kita ketahui kurang lebih terancam. Anda harus memperlakukannya sebagai spesies yang punah. Ada berbagai faktor yang dapat membahayakan kepunahan atau suatu bahasa. Salah satunya adalah ketika suatu bahasa tidak lagi diajarkan kepada anak-anak masyarakat atau setidaknya kepada sejumlah besar anak-anak. Dalam kasus ini, penutur bahasa yang pasti yang tersisa umumnya adalah anggota masyarakat yang lebih tua dan ketika mereka meninggal, bahasa tersebut punah bersama mereka. Namun, penutur anak-anak tidak cukup untuk memastikan kelangsungan hidup suatu bahasa. Jika anak-anak yang berbicara bahasa tersebut dipindahkan ke daerah lain di mana bahasa tersebut tidak digunakan, bahasa tersebut akan terancam punah. Kerusuhan politik dan militer juga dapat membahayakan suatu bahasa. Ketika orang-orang dipaksa meninggalkan rumah mereka ke negeri baru, mereka mungkin harus mempelajari bahasa daerah
yang baru untuk beradaptasi dan akhirnya mereka kehilangan bahasa mereka. Demikian pula ketika suatu negara atau wilayah berhasil diserbu penduduknya mungkin dipaksa mempelajari bahasa penjajah. Dalam latar belakang agitasi anti bahasa ini, beberapa kali sejak kemerdekaan, makalah ini membahas tentang ekologi bahasa dan situasi kesenjangan bahasa di India antara negara-negara bahagian yang berbahasa Hindi telah dianggap sebagai titik acuan selama penelitian yang menghasilkan saran dalam formulasi kebijakan bahasa yang hendaknya dimasukkan ke dalam kebijakan pendidikan nasional tahun 2020 yang sebagian besar membantu pelestarian bahasa yang terancam punah ketika diajarkan sebagai bahasa ibu atau bahasa lokal. Nah, metode yang digunakan dalam melakukan analisis ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis berusaha untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan keadaan objek serta permasalahan yang ada. Oleh karena itu, metode deskriptif di sini diharapkan dapat mencapai tujuan analisa, yaitu menggambarkan jelas fakta dan karakteristik objek yang dianalisa secara tepat. Dalam proses ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telah atau riset, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Literatur ini berupa buku-buku mengenai teori komunikasi, bahasa, pelestarian bahasa dan sastra, kebijakan pendidikan nasional dalam konteks India, bahasa ibu atau bahasa lokal, dan sebagainya. Nah, dalam finding itu, tantangan dalam pelestarian bahasa dan sastra dalam masyarakat dan budaya, preservasi bahasa dan sastra menghadapi beberapa tantangan signifikan dalam masyarakat dan budaya kontemporer seperti globalisasi, pengaruh teknologi, urbanisasi, sistem pendidikan, asimilasi budaya, kurangnya sumber daya, faktor politik, penularan antar generasi, persepsi budaya, dan sebagainya. India adalah negara di mana banyak di antaranya terancam punah karena berbagai faktor sosial ekonomi. Klasifikasi bahasa yang terancam punah biasanya mengikuti kerangka kerja UNESCO yang mengkategorikan ke dalam beberapa tingkatan kepunahan: rentan, terancam rentan, sangat terancam punah, dan sangat terancam punah secara kritis. Beberapa bahasa yang terancam kepunahannya di India misalnya termasuk bahasa Andaman, bahasa Kusunda, Sentnelis, Nihali, Koro, Ilula, upaya, kalau kita berbicara tentang upaya preservasi, upaya untuk melestarikan bahasa yang terancam punah di India meliputi inisiatif pemerintah, DKB Internasional Bahasa Adat, program komunitas, berbagai organisasi program komunitas, seterusnya, dan survei linguistik. Apa yang kita maksudkan dengan ekologi bahasa yang penting? Variasi sebagai sifat dasar bahasa, kita prihatin dengan banyaknya cara bahasa-bahasa di negara kita, bervariasi di berbagai wilayah dan di berbagai struktur sosial. Dan keragaman bahasa yang merupakan tanda peradaban kuno dan keberlanjutan India
India memiliki 1.369 bahasa ibu, sekitar 1.000 diantaranya dilestarikan dalam tradisi lisan, dan 197 diantaranya terancam punah. Ekologi bahasa berkaitan dengan sosiologi bahasa, sikap masyarakat terhadap bahasa mereka dan bahasa orang lain. Hubungan yang tak terpisahkan antara bahasa dan lingkungannya, karena kerusakan yang satu menyebabkan hilangnya yang lain, dan sebaliknya, bahasa tertanam dalam lingkungannya. Bahasa adalah hibrida dari biobudaya, pendekatan koevolusi, produk dari evolusi gen, budaya insentif selama mungkin 200.000 hingga 400.000 tahun terakhir. Alasan utama mengapa kita begitu khawatir dengan fakta bahwa keragaman bahasa menurun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hampir setiap 2 minggu atau 6 minggu, sebuah bahasa menjadi punah. Hal itu menyebabkan hilangnya sejumlah besar sistem pengetahuan. Alasan keragaman adalah historis dan kontak. Ekologi bahasa menjelaskan perbedaan mendasar dalam cara kerja bahasa dengan akar sejarah budaya yang panjang, yang menjelaskan banyaknya perbedaan. Keragaman bahasa menunjukkan pentingnya adaptasi teknologi dan budaya secara umum. Bahasa mempengaruhi pikiran Anda yang juga digerakkan oleh budaya Anda. Budaya spesifik kita lah yang membuat kita memperoleh makna tertentu. Kognisi dari sebuah kata atau struktur linguistik tidak dapat diterjemahkannya ekspresif dalam bahasa klasik, pembentukan gema, kata ganti orang. Kedua, bahasa menghasilkan organisasi pengalaman. Namun, burung dalam bahasa Andaman besar pengolahan gandum di India Utara. Izin Pak Kiswar, waktunya 1 menit lagi Pak. 1 menit lagi. Jadi, kalau kita berbicara tentang rumpunan bahasa di India, itu Indo-Arya, Dravida, Austro-Asiatik, Tibeto-Burma, Tai-Kadai, dan Andaman besar. Dan gambar ini mempertunjukkan rumpunan bahasa India. Nah, sensus 2011 melaporkan bahwa terdapat 1.369 bahasa ibu yang dirasionalisasi, yang 270 diantaranya dituturkan oleh lebih dari 10.000 penutur, tetapi 1.099 dituturkan oleh kurang dari 10.000 penutur. Sekitar 1.000 bahasa ibu tidak tertulis, tetapi telah diwariskan melalui transfer antar generasi selama ratusan dan ribuan tahun. Sejak sensus 2001, kita kehilangan 266 bahasa ibu yang dirasionalisasi atau bahasa yang tidak tertulis. Ragam bahasa Hindi 57 dan bahasa Hindi ditambah Urdu mencakup lebih dari 51% populasi. Kita lanjut ke struktur pedagogis dan kurikulum baru pendidikan sekolah 5+3+3+4, yaitu 3 tahun di Anganwadi atau prasekolah dan 12 tahun di sekolah. Nah, ini yang dapat membantu memelihara bahasa ibu atau bahasa yang terancam punah. Tapi harus ada kerangka kerja dari sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang dapat diberlakukan dengan kerjasama dari masyarakat setempat dan kita membagikan itu dalam 6 fase, itu yang usia 3 sampai 6 tahun. Itu ketika Anganwadi atau Batika, prasekolah, bahasa ibu, pembelajaran lisan berbasis bahasa daerah, drama, mengembangkan kemampuan berekspresi. Tidak ada penekanan pada menulis sampai usia 4 tahun ke atas, sebaiknya sampai usia 5 tahun. Yang pokoknya bahasa ibu harus diajarkan, dijadikan sebagai bahasa pengantar di prasekolah. Kalau tidak begitu, jadi tentunya bahasa yang terancam punah akan sama sekali menjadi punah. Dan seperti itu juga fase
2 itu antara usia 68 tahun atau kelas 1 dan 2, dan fase 3 itu kelas 3 sampai kelas kelas 4, fase 4, fase 4 itu kelas 5, kelas 5, dan fase dan fase 6 itu dari eh, 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 fase 5 fase 5 itu dari kelas 6 kelas sampai 8, kelas 8, dan dan fase yang berikutnya itu dari kelas 9 sampai kelas 12. Nah, kalau kita eh, menurut itu eh, kita membagi negara India di dalam dua, yaitu yang berbahasa Hindi dan yang tidak berbahasa Hindi. Dan di mana seperti bahasa Marwari di negara bagian Rajasthan, itu fase 1 usianya 3 sampai 6. Jadi dalam fase 1 kita mengintroduksi bahasa ibu sebagai bahasa lokal, dan anak-anak di prasekolah diberi ajaran dalam bahasa ibu itu harus dijadikan wajib. Dan kalau dalam fase 3 kita mengintroduksi bahasa Inggris bersama dengan bahasa ibu juga, dan bahasa Hindi, lalu itu bahasa nasional diintroduksi di kelas 5, dan bahasa Hindi dan bahasa Inggris di fase 5, bahasa ibu itu dihilangkan. Dan dalam fase 6 itu biasanya untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Pak, Jadi, boleh langsung ya. conclusion? Jadi ya saya langsung ke beberapa saran yang ada. Saran dan langkah kebijakan yang diusulkan memperhatikan fakta bahwa semua orang mempelajari bahasa utama negara ini, yaitu bahasa Hindi. Semua orang diberi kesempatan untuk menerima pendidikan dasar dalam bahasa ibu, dan dengan demikian juga membangun rasa hormat terhadapnya. Kalau kita langsung ke sekarang kesimpulan, preservasi bahasa yang terancam punah di India sangat penting untuk menjaga keragaman dan warisan budaya. Inisiatif yang berkelanjutan baik dari pemerintah maupun akar rumput sangat penting dalam merevitalisasi bahasa-bahasa ini dan memastikan kelangsungan hidup mereka untuk generasi mendatang. Pengakuan akan pentingnya keragaman linguistik semakin berkembang, dan dengan upaya bersama, ada harapan bagi banyak bahasa ini untuk diselamatkan dari kepunahan. Penyediaan pendidikan dalam bahasa ibu atau bahasa lokalnya sebagai bahasa pengantar pada tingkat dasar, dan kemudian sebagai sebuah mata pelajaran pilihan pada tingkat lain di sekolah dapat membantu secara besar pelestarian bahasa terancam dan menyelamatkan bahasa-bahasa terancam dari kepunahannya. Ini dapat berlaku baik dalam situasi linguistik beragam di negara seperti India maupun di negara-negara lain mana saja yang menghadapi masalah kepunahan bahasa. Demikianlah. Terima kasih banyak.